cantik dan solihah, terkenal tinggi putih luar biasa. Suaminya kulitnya gelap hitam, maaf teman-teman yang hitam, saya bukan bermaksud. Tapi maksudnya kulitnya gelap, kemudian orangnya pendek, banyak kekurangan secara fisik. Orang semua kaget, semua orang kaget. Sampai ditanya perempuan ini, kenapa kau nikah sama ini? Saya pilihan saya. Dan dia kelihatan bahagia nih perempuan. Jalan gandeng suaminya kemana-mana, bangga gitu. Punya anak dari si suami. Sampai suaminya satu waktu yang bertanya. Dia heran, ini perempuan secantik ini mau sama saya, juga bingung dia. Lalu kemudian dia bilang, apa sebenarnya yang mendorong kamu mau nikah dengan saya? Apa sebabnya? Sudah jelas kamu ini nggak mungkin, kalau secara manusiawi nggak ada orang yang mau nikah sama saya seperti orang kamu. Dia bilang, supaya saya mendapatkan pahala sabar dan kau dapat pahala syukur. Kata si perempuan itu. Jadi setiap saya lihat kamu, saya bersabar. Setiap kau lihat saya, kau bersyukur. Tapi itu kisah nyata ya. Itu kisah nyata gitu. Jadi bisa saja orang menunggangi untuk kebaikan gitu kan. Allahu a'lam, itu yang ada. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, kita dianjurkan melihat sesuatu yang menarik dari pasangan, yang memang membuat kita tertarik gitu. Jadi termasuk di sini jangan menikah dengan lihat foto saja, misal, kan gitu. Karena foto bisa beda sama yang dilihat. Ada orang begitu tuh, semangat lihat foto, ternyata fotonya ini masya Allah pakai macam-macam gitu ya. Begitu selesai nikah, pas ketemu kamu dia, iya, wah nggak jadi, ajukan cerai. Ada terjadi di Jawa Tengah kemarin tuh. Jadi ini suaminya rupanya kerja di luar negeri, kenalan cuma di internet, kemudian lihat foto, cocok nih, lamar deh, suruh kakaknya lamar segala. Sudah selesai, gitu kan? Pas datang akad nikah, tidak ketemu juga sama istrinya. Setelah akad nikah mau berangkat luar negeri, baru istrinya ada ketemu nih. Pas ketemu sama istri, dia tanya, ini istri saya, iya. Rupanya beda sama yang dilihat di foto gitu. Beda semuanya, beda warna kulitnya, beda wajahnya. Nah, segalanya macam-macam, akhirnya diceraikan sama dia, gitu kan? Cerai pada saat itu. Jadi tidak boleh juga seperti ini. Makanya sunnah Nabi nazar, lihat, jangan buru-buru. Itu terutama laki-laki nih, buru-buru lihat foto langsung semangat 45 gitu. Sabar, lihat dulu, datang, nazar. Sunnah boleh melihat wajah, gitu kan? Dan lihat sesuatu yang menarik di sini. Baik, kasus Zainab binti Jahash ini diambil pelajaran oleh para ulama fikih karena beliau ternyata setelah berjalan rumah tangga terganggu dengan fisik suaminya. Status suami, gitu kan? Dia merasa terus tertekan di situ, sampai akhirnya berat kalau mau digauli oleh si siapa namanya Zaid ini. Karena sering ribut, mereka konsultasi dengan Nabi SAW. Ini gimana nih, gimana nih, gimana? Nabi SAW selalu mengatakan bertakwalah sama Allah, takutlah, itu kan, kembalilah ke jalan Allah. Selalu gitu dinasihatin. Sampai akhirnya sampai pada satu puncak, satu titik di mana Zainab sudah nggak tahan, mau cerai dengan Zaid, Zaid. Lalu Zaid pun melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Zainab ini sudah nggak bisa. Akhirnya nanti jadi nusyud sama saya gara-gara begini. Maka turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang menekankan kalau Zaid akan cerai sama Zainab, dan setelah cerai sama Zaid, hai Muhammad, kami akan jadikan Zainab sebagai istrimu. Kan gitu. Turunlah tadi firman Allah surah Al-Ahzab ayat 37. Pelajaran dari ayat ini yang pertama tadi saya bilang adalah bagaimana kalau seorang istri atau seorang suami boleh bercerai dari pasangannya kalau memang dia takut kalau dia lanjutkan malah jadi masalah buat dia. Tidak menghormati, tidak segala, ya gitu. Ini termasuk, gitu kan. Tentu kalau dia sabar jauh lebih baik. Ini poin, artinya terbuka pintu boleh diterima udzur. Yang kedua diambil pelajaran, Zaid bin Harithah adalah mantan budaknya Nabi SAW dan pernah diangkat jadi anak angkat. Kisahnya adalah Harithah, ayahnya Zaid nih, seorang kepala suku. Sukunya rupanya berperang dengan suku Arab yang lain sampai akhirnya dikalahkan sukunya ayahnya Zaid ini, Harithah namanya. Maka Zaid ini ditawan, jadi diperjualbelikan di pasar sampai akhirnya jatuh di tangan. Dari pasar ke pasar, dijual-jualkan sampai dibeli oleh Khadijah sebelum nikahnya dengan Nabi SAW radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW nikah dengan Khadijah, Khadijah hadiahkan Zaid kepada Nabi SAW. Ini untuk anda ya, suamiku pak, dia silakan pakai tenaganya, jadi pembantunya dia lah, gitu kan. Maka Nabi SAW bermuamalah dengan baik sekali dengan Zaid ini sampai satu waktu Harithah ayahnya Zaid
cari tahu di mana anak saya. Ini kepala suku, anaknya bukan budak. Dia keliling cari tahu sampai dia dapat Zaid ternyata ada di tangan salah satu tokoh Mekah. Didatangin Mekah sama dia sampai ketemu dengan Nabi SAW. Waktu ketemu lalu dia berkata, wahai Muhammad, anak saya ini orang bebas, bukan budak dulu. Dia orang bebas dan saya sekarang mau menebus. Berapa kau minta saya bayar? Berapa kau minta saya bayar? Lalu kata Nabi SAW dengan bijaksana, begini saja wahai Harithah, nggak usah tebus apa-apa. Supaya adil kita tanya si Zaid. Zaid ini mau milik kamu atau milik saya? Kalau dia milik kamu silahkan, bebas tanpa ada tebusan. Saya bebasin. Tapi kalau milik saya, kau harus sportif menerimanya. Tentu saja setiap ayah akan berpikir anaknya akan pilih ayahnya, nggak mungkin. Maka dengan gembira Harithah datang ke kamarnya Zaid lalu berkata, wahai Zaid, Muhammad orang yang sangat bijaksana. Dia tinggal memberikan kamu kesempatan mengatakan saya pilih ayahku, kau akan bebas dari keterbudakan, kau akan hidup sebagai anak kepala suku yang mulia. Saya meninggal kau gantiin saya nih. Tinggal itu saja. Maka Zaid berkata kalimat yang masyhur dalam sejarah kita. Dan ini luar biasa. Ulama masukkan dalam akhlak Nabi SAW yang sampai membuat orang lain pun tidak mau memilih ayahnya lagi. Kata Zaid, tidak mungkin ayah, saya memilih orang di atas Muhammad. Artinya saya tidak mungkin, Anda pun tidak mungkin, saya akan tinggal sama dia. Sebagai budak gitu kan. Bisa diperjualbelikan. Maka akhirnya Harithah pasrah menyerahkan anaknya. Tapi dia bisa mengunjungi dan bertemu tentunya. Tapi yang jelas dia menyerahkan kepada Nabi SAW. Semenjak itu Nabi SAW mengubah namanya menjadi Zaid ibn Muhammad. Zaid ibn Muhammad. Terkenal sekali. Sampai turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian, tapi dia penutup para nabi dan rasul. Ya. Pada saat itu dikembalikan namanya Zaid ibn Harithah. Ini berhubungan dengan kisah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini bukan berarti teman-teman sekalian, sekali lagi kalau kita sedang ceritakan tentang sahabat, tentang istri-istri Nabi, ini bukan berarti mereka itu punya kekurangan-kekurangan. Di sini kasusnya Zainab merasa tidak cocok karena dia merasa statusnya saja. Tapi Zaid ini punya kedudukan ya, anak angkatnya Nabi SAW. Dan perlu kita tahu, Zaid bin Harithah ini ternyata terakhir mati syahid di perang Mu'tah, dan kita tahu orang mati syahid dijamin masuk surga gitu kan, bersama dengan 70 keluarga atau orang yang dia tunjuk bersamanya, tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah, sebagaimana kata Nabi SAW waktu perang Mu'tah. Beliau mengatakan perang Mu'tah ini perang melawan orang-orang Romawi ya, pasukan tidak besar, pasukan itu diutus Nabi SAW. Kata Nabi SAW dikasih bendera, hai Zaid, kau yang pegang bendera ini, bawa bendera ini. Kalau kau terbunuh, berikan bendera ini dipegang oleh Ja'far. Hai Ja'far bin Abi Talib, saudaranya Ali bin Abi Talib. Kau pegang bendera. Kalau kau terbunuh Ja'far, kau hai pegang Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi yang ketiga. Radhiyallahu anhum ajma'in. Maka waktu mereka pergi ke kancah peperangan, Nabi SAW sempat menceritakan kejadian peperangan tersebut. Sempat menceritakan. Nabi SAW mengatakan di Madinah, di masjid kumpulin sahabat untuk perang lagi berkecamuk di Mu'tah. Mu'tah jauh ini. Mu'tah ini jauh, mungkin sekitar 500-600 kilo dari kota Madinah, jauh. Lalu kata Nabi SAW, sekarang pasukan muslimin lagi berhadapan sama musuh. Jadi Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah. Lalu ceritakan pasukan musuh mulai menyerang, muslimin menyerang, bertakbir, Zaid bin Harithah masuk dan diceritakan cerita peperangan terus sampai kata Nabi SAW, Zaid bin Harithah tertusuk oleh musuh, mati syahid. Bendera jatuh. Dan zaman dulu bendera itu simbol kemenangan. Kalau masih ada di kancah peperangan berarti masih ada pasukan. Kalau jatuh, walaupun pasukan masih banyak berarti sudah kalah. Makanya yang pegang bendera itu jadi sasaran musuh terus. Dia itu harus orang yang pemberani. Terbunuh Zaid bin Harithah. Pesan Nabi SAW siapa? Ja'far bin Abi Talib. Ada di sebelah Zaid. Ja'far pun mengambil bendera lalu dia masuk menerobos musuh. Dia menyerang, dia membunuh dan sampai akhirnya ada satu musuh datang memotong tangan kanannya Ja'far. Putus, lalu dia pegang dengan tangan kirinya bendera, dipotong lagi sama musuh, putus lagi, berdarah, lalu kemudian dia pegang dengan sisa tangannya, lalu musuh datang menusuk dadanya dan akhirnya Ja'far meninggal mati syahid. Di sebelahnya ada Abdullah bin Rawaha, sahabat yang ketiga. Abdullah tuh lihat kasus terbunuhnya Ja'far, ini ngeri juga nih, tangannya terputus. Artinya kalau saya pegang bendera, bisa nasib saya seperti itu, lebih parah dari itu kan. Dia motivasi dirinya sejenak sebelum ambil bendera. Wahai Abdullah, tinggal satu langkah, ambil bendera itu, serang musuh, kau mati masuk surga nih. Lalu dia takbir, Allahu Akbar, diambil bendera dia masuk sampai dia terbunuh.
Kata Nabi SAW, teman kalian 3 orang ini, sekarang Allah siapkan di surga singgasana yang mewah dan besar. Zaid bin Haritha dengan Ja'far bin Abi Thalib, Allah berikan singgasana yang besar penuh dengan permata, kakinya 4. Abdullah bin Rawaha dikasih singgasana oleh Allah lebih kecil, permatanya lebih sedikit, kakinya cuma 3. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa bedanya? Kok bisa Allah bedain? 3-tiganya pemimpin muslimin, 3-tiganya juga mati syahid gitu kan? Kata Nabi SAW, karena Abdullah sempat ragu sejenak. Hanya itu. Ini orang miskin, kasih nggak ya? Nah, ini beda dengan orang langsung kasih gitu kan? Azan, langsung sholat nggak ya? Atau sebentar, itu lain. Segera dalam mengerjakan amal sholat itu lain.